Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur selalu kepada Allah. Tidak perlu menunggu nikmat banyak ya untuk bersyukur kepada Allah. Karena kita adalah hamba Allah, maka selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga harapannya kepada kita semuanya insyaallah selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, ini adalah kali ketiga ya, atau pertemuan pekan ketiga kita membahas tentang satu seri ya, pernikahan, atau kita sebut dengan keluarga sakinah ya. Jadi ini serial karena tidak bisa dipisahkan satu tema dengan tema yang lain gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang keluarga sakinah, sekali lagi itu harus berbicara tentang tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum pernikahan dilakukan, bahkan sampai proses pernikahan itu sendiri. Oleh sebab itu senang rasanya kalau kita bisa sama-sama hadir terus-menerus sampai selesai ya, agar materi yang disampaikan nyambung gitu ya. Dan teman-teman yang lain yang belum hadir, saya kira bahagia sekali rasanya kalau bisa kita sama-sama ajak biar kita semuanya tidak masuk surga sendirian. Jangan-jangan kita juga nggak pantas masuk surga gara-gara kita nggak peduli sama orang sekitar kita. Al-Quran menyebut demikian, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu khassah. Jangan-jangan azab yang menimpa kita itu lantaran kita salah satunya adalah membiarkan kezaliman itu merajalela di tengah-tengah kita. Sebab itu ajaklah saudara kita, teman kita, insya Allah pahala dari setiap kebaikan yang dilakukan itu sampai ke kita insya Allah. Ya, karena disebutkan dalam satu hadis, man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang ngajak kebaikan, maka dia dapat pahala seperti yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Wala yanqus minhu syai', bahkan enggak berkurang pahalanya. Ya, jadi ajaklah ya, teman-teman yang lain ya, walaupun dari info dari mana, dari info nih, ada yang dari mana lagi yang jauh, kosong, mana lagi yang jauh, kontak, subhanallah ya. Dari jangan bilang dari Sulawesi gitu, jangan, itu Indonesianya. Ya, jadi ajaklah teman-teman ya, biar kita semuanya bisa masuk surga bareng-bareng gitu ya. Ya. Karena kalau kita bilang masuk surga sendirian, jangan-jangan kita malah nggak pantas masuk surga gitu. Tapi kalau kita bisa saling membantu satu sama lain, insya Allah kita bisa memberikan syafaat satu sama lain. Insya Allah. Baik,
tema kita pada malam hari ini adalah adab meminang ya, atau adab lamaran. Sebelum kita masuk pada pada pembahasan tentang apa-apa saja yang terkait dengan tema ini, saya ingin sampaikan di tengah-tengah kita atau di masyarakat kita, itu memang istilah meminang lamaran ini jadi rancu gitu ya. Gitu enggak? Benar enggak? Benar apa? Benar ya? Ya, jadi rancu gitu ya. Ada yang menganggap bahwa dua istilah ini berbeda. Gitu. Di antara meminang dengan lamaran itu berbeda. Karena praktek yang terjadi di lapangan itu atau praktek di masyarakat kita, ketika seseorang sudah meminang, prosesnya saja banyak hal yang itu kadang-kadang di luar batas-batas syariat. Bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak mesti pun seakan-akan seperti mesti. Sehingga kegiatan yang dilakukan saja terkadang tidak berbeda dengan akad itu sendiri gitu. Ya, seperti itu. Nah, padahal kalau kita sedikit teruskan, ya, istilah ini sumber istilahnya itu khitbah, ya kan? Khitbah, istilahnya khitbah dalam bahasa Arab atau dalam fikih. Kemudian ketika diterjemahkan itu menjadi maknanya lamaran, ya, atau ada juga yang diartikan meminang, ya, identik sampai tukar cincin harus misalkan seperti itu kan di masyarakat kan. Jadi kalau nggak tukar cincin namanya bukan pinangan, gitu, ya. Dan seterusnya. Nah, nanti kita akan lihat sebenarnya khitbah itu posisinya seperti apa di dalam syariat Islam sehingga kita bisa praktekkan di dalam proses ini masih masuk pranikah ini, ya. Pernikahan ini dalam prosesnya nanti kita bisa lakukan sesuai dengan yang dituntunkan di dalam syariat kita insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita mau istilahkan dalam perspektif atau pandangan fikih, maka bisa kita menggunakan istilah bahwa sebenarnya khitbah itu adalah cara ta'aruf yang syar'i di dalam agama kita. Gitu ya. Karena itu bangunan itu ada atau proses itu ada di dalam Islam. Ya. Proses itu diatur sedemikian rupa biar seseorang itu, ya, di dalam proses ta'aruf itu tidak hanya sekedar 1-2 hari dia mengenal dan kemudian langsung menikah. Itu enggak begitu. Ya. Nah, prosesnya dengan khitbah itu bisa lebih panjang. Walaupun nanti batasan panjangnya, ya, batasan panjangnya apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dalam konteks ini memang tidak ada batasan yang di dalam dalil tegas itu disebutkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, tidak ada. Akan tapi karena persoalan pernikahan termasuk persoalan kebaikan, maka sebaik-baik kebaikan itu adalah yang disegerakan, gitu ya. Ya. Sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang dianggap syariat itu dilarang. Itu batasan-batasannya. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama saya ingin menyampaikan qaul dalam kitab Fikih Islami wa Adillatuh yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili. Sudah meninggal orangnya, tidak salah. Yang berjilid-jilid beliau menulis, beliau adalah kelahiran Syria yang sekarang negaranya sudah, ya, menjadi tidak berwajah gitu ya. Negaranya sudah semakin porak-poranda, ya, negara Syria yang kita kenal dulu di zaman Rasulullah disebut dengan Syam. Ya. Beliau menyatakan al-khitbatu mujarrad, ya, wa'did zawaj, ya, walaysat zawajan. Fa inna zawaj la yatim illa bi'inqadil aqdil ma'ruf. Fa yadhillu kullu minal khatibaini ajnabiyan anil akhar wa la yahillu lahul ittila' illa 'alal miqdar al-mubah syar'an wa huwa al-wajh wal kafan. Kata beliau, khitbah itu adalah sebatas, ya,
wa'ad az-zawaj. Perjanjian atau waktu proses sebelum pernikahan. Ya. Bukan pernikahan itu sendiri. Ya. Karena pernikahan kita sudah bahas, nikah itu akdun. Ya. Itu identik dengan akad. Ada ijab dan qabul. Ya. Kemudian, ya, fa inna zawaj la yatim illa bi iqadil aqd al-ma'ruf. Disebut zawaj itu atau pernikahan itu ketika di situ dilakukan apa? Akad secara ma'ruf. Seperti yang kita kenal itu. Ya. Fayadillu kullu minal khatibaini ajnabiyan. Dan tetap saja dua orang ini, laki dan perempuan ini posisinya ajnabiyan, ya, anil akhar. Posisinya tetap orang lain. Ya, karena belum ada akad, ya, maka dia tetap orang lain sehingga hal-hal yang, ya, berurusan ataupun terkait dengan posisi dia sebagai pihak yang belum mahram, maka tetap saja tidak boleh, ya, melakukan hal-hal yang dilarang. Ya, saya pernah sampaikan dalam pemahaman yang umum, misalkan untuk membedakan antara zina dengan pernikahan itu jelas. Perbedaannya dua hal yang nggak akan ketemu gitu satu sama lain. Ya, maka kalau mau halal melakukan apapun yang itu diperbolehkan secara syariat, maka segera menikah. Tapi kalau, ya, dalam proses khitbah itu masih bisa menahan, ya, untuk tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berduaan, misalkan jalan bersama, ya. Kemudian, ya, video call lama berjam-jam misalkan, ya, yang tujuannya bukan lagi sebagai bagian dari proses ta'aruf itu sendiri misalkan. Ya. Nah ini yang di dalam syariat disebut bahwa posisi keduanya itu adalah masih orang lain, ya, yang belum terikat dengan adanya akad itu sendiri. Wala yahillu lahu al-ittila, ya, boleh dia saling mengenal, saling menelaah satu sama lain, ya, tapi pada batas yang diperbolehkan. Bahkan melihat juga boleh, ya, tapi pada batas yang dibolehkan oleh syara, yaitu adalah wajah dan dua telapak tangannya saja. Itu ya, jadi khitbah itu, ya, itu hanya sebatas, ya, penentuan waktu menikah lah, atau proses di mana pernikahan itu masih nunggu lah. Ya, seperti itu, dan itu dijadikan apa sebagai sarana untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Dalam kitab Takrib disebutkan, ya, ya, matan Abi Syuja, innal khitbah mujarrad, sama beliau mengatakan wa'ad lizawaj, ya hanya waktu saja atau janjilah, perjanjian untuk pernikahan. Nanti saya akan menikah dengan kamu setelah, misalkan, proses saya bekerja di Korea selesai. Itu boleh juga, nggak apa-apa. Ya. Atau studi saya selesai. Ya, dan seterusnya itu diperbolehkan. Ya, tadi selama, ya, ada batasan-batasan yang tegas itu. Jangan sampai kita menabrak apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaisat aqdan mulzaman, ya, sama disebutkan di sini, bukanlah sebuah akad yang ma'ruf, ya, yang umum sebelum dilakukan pernikahan atau saat dilakukan pernikahan. Nah, laisa minal wajib, nah disebut dalam kitab Takrib nih, laisa minal wajib an yu'tiyal mahar baina mutawa'idain. Jadi bukan satu kewajiban itu harus memberikan mahar, karena masih proses apa? Baru khitbah. Bukan sebuah keharusan. Nah ini prakteknya di lapangan itu atau di masyarakat kita, ya, terkadang sampai tukar cincin, bukan sebuah keharusan itu. Jangan-jangan itu praktek dari luar yang kita gunakan di dalam syariat kita, gitu. Padahal itu tidak ada perintahnya di dalam syariat kita. Madama zawas lam yujad fa innal mahar la yastahiq syai' minhu. Selama pernikahan itu belum terjadi, ya, maka mahar tidak berhak untuk dimiliki, bukan sebuah keharusan untuk dimiliki.
wa yajibu radduhu ila sahibihi. Kalau enggak jadi maka harus kembalikan. Ya. Wa ammal hadaya fa hukmu hukmul hibah. Sedangkan kalau memang dia memberikan hadiah, enggak apa-apa juga. Tapi itu posisinya sebagai hibah. Ya. Was sahih annal hibah la yajuzu ar-ruju'. Sedangkan hibah itu secara syariat itu tidak perlu dikembalikan. Ya sudah, kalau dikasih hadiah ya sudah, masa dibalikin lagi. Saya nggak jadi nikah sama kamu nih, balikin semua yang sudah saya kasih. Apalagi kalau sudah nikah gitu. Cerai kemudian apa-apa yang sudah dimiliki bersama atau saat kamu menikah dengan saya, ini nih barang-barang yang kita miliki bersama. Yang sebelumnya itu punya saya. Wah, repot. Yang dalam konteks hukum apa? Bukan hukum agama ya, tapi hukum negara itu diatur, itu yang disebut dengan harta gonogini itu. Seperti itu. Nah, dalam fikih sunnah disebutkan al-khitbatu min muqaddimatiz zawaj. Khitbah itu atau lamaran itu, meminang itu adalah proses kepada pernikahan. Ya. Wa qad syara'ahu Allahu ya qabla al-irtibat bi'aqiz zaujah. Dan ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya akad nikah itu sendiri. Untuk apa? Liyata'araf kulla minaz zaujaini sahibahu. Agar ini menjadi sarana untuk saling mengenal antara dua pasangan satu sama lain. Wa yakunul iqdam ala zawaj ala hudan ya wa basirah. Ya, biar proses pernikahan itu ya atau saat kita mengenal itu ya, apa-apa yang perlu kita ketahui jadi terang benderang. Bagaimana tabiatnya, bagaimana kebiasaannya. Bahkan khitbah itu bisa juga jadi sarana untuk mengetahui bukan cuma pasangannya, teman-teman. Ya. Kita bisa mengetahui orang tuanya, keluarganya, siapa, dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan. Walaupun nanti ketika ada hal-hal yang kurang bukan menjadi konsumsi orang lain itu. Kadang-kadang karena kita udah berakhir dengan kecewaan, misalkan gak jadi gitu ya. Wah, kejelekan-kejelekannya diundang. Kemudian, rahimakumullah, hal terkait dengan khitbah juga adalah wala tajuzul khitbah alal khitbah. Ini penting juga disampaikan. Gak boleh perempuan yang sudah dikhitbah, kita khitbah juga. Ya. Dalam satu hadis disebutkan al-mu'min akhul mu'min fala yahillu lahu an yatta. Ya, ala bai'i akhihi wala yaqtab ala khitbati akhihi. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu ya tidaklah boleh ya membeli apa yang sudah dibeli sama orang lain atau sudah direncana dibeli oleh orang lain. Dan tidak boleh dia menghitbah perempuan, katakan seperti itu, yang akan dihitbah oleh orang lain atau sudah dihitbah oleh orang lain. Ini hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ya. Jadi ya teman-teman jangan karena apa istilahnya, pokoknya sebelum ya apa janur kuning melengkung akan saya kejar terus. Begitu. Ya. Memang janurnya nggak kelihatan, orang belum kok. Janur kuning juga itu sebenarnya bukan syariat kita ya, bukan sebuah keharusan. Itu mengadopsi ya, kebiasaan atau adat ya, agama lain. Jadi kalau nggak pakai gituan itu sebenarnya apa-apa. Ya, tapi itu menjadi apa? Ya, menjadi istilah ya. Sebelum janur kuning melengkung ya pokoknya saya kejar terus gitu. Gak boleh, kalau memang dia sudah dikhitbah sama yang lain, kamu sudah harus ikhlas. Dunia itu nggak selebar daun kelor kok. Ya, masih banyak perempuan yang lain ya, yang insya Allah ya, lebih baik seperti itu. Ya. Drong ya, tenang Drong. Kayaknya ditinggal sama kelamaan nih. Saya udah nggak sabar nikah akhirnya pasangannya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Kemudian uslubul khitbah.
cara berkhitbah atau cara melamar itu bisa dengan dua cara atau dua kata yang diucapkan. Yang pertama itu tasrihan, jelas kalimatnya. Contohnya adalah saya mau menikah denganmu. Nah, itu kalimat kan jelas. Itu bisa dilakukan. Ya, tapi ada juga dengan kalimat yang tidak jelas atau kalimatnya masih samar-samar atau kata kita kalimatnya apa? Nggak langsung. Ya. Tapi muter-muter ya. Kalimatnya nggak langsung. Ya. Misalkan contoh di sini disebutkan wa katsirun minar rijali yuhibbunaka. Banyak orang yang senang sama kamu. Nah, itu kalimatnya nggak langsung. Padahal dia juga suka itu. Ya. Bahkan mau serius gitu. Nah ini namanya uslub ta'rid ya. Yang tadi yang pertama uslub tasrih, yang kedua adalah uslub ta'rid. Disebutkan di sini wala yajuzu an yusarrih bi khutbatin mu'taddah. Ya, kita nggak boleh ya, dengan kalimat yang jelas ya, untuk menghitbah pada orang yang apa? Atau perempuan yang apa? Posisinya dia lagi masa iddah. Apa sih masa iddah? Apa itu masa iddah? Masa iddah itu artinya hitungan. Ya. Jadi masa di mana perempuan itu belum boleh untuk dinikahi misalkan seperti itu. Ya. Kalau di dalam fikih itu ya adalah bisa dibilang masa suci. Jadi dia belum boleh untuk dikhitbah. Nah di sini disebutkan, ya saya bacakan saja, ya ada beberapa posisi atau kondisi iddah itu atau masa iddah. Yang pertama, wanita ditinggal mati oleh suami. Ya, mungkin Mas Erik senang sama canda gitu mungkin. Ya, dia udah jatuh cinta dari dulu dengan cewek itu, kemudian dia mau menjalin hubungan kembali. Nah ditunggulah dia si perempuannya ya sampai selesai masa iddahnya. Nah, qadarullah ya suaminya meninggal. Alhamdulillah kata Mas Erik. Ini yang saya tunggu-tunggu gitu. Ya, ini yang saya tunggu-tunggu dari dulu ini. Ya, terlanjur jatuh cinta, saya keburu ke Korea. Ya, saya mau jalin hubungan yang nggak mungkin karena dia sudah punya suami. Nah, ternyata ada peluang nih, misalkan kata Mas Erik. Ya, kadang apa istilahnya itu cinta kan nggak bisa ya nggak bisa dipaksakan dia datang natural gitu, datang alamiah ya. Ada kita kok bisa ya ada seorang lelaki masih seger muda nikah sama perempuan yang usianya sudah bukan lagi di atas neneknya gitu. Itu terjadi walau alam itu. Bagaimana ceritanya? Tapi itu terjadi di kita. Ya. Laki-laki dengan usia tua menikah dengan perempuan yang masih muda itu lazim. Tapi perempuan yang sudah tua nikah sama laki-laki yang masih sangat muda, itu hampir enggak lazim. Tapi terjadi. Iya kan? Di Indonesia, nggak tahu di negara yang lain gitu ya. Negara Indonesia terjadi itu. Iya. Ya, jadi boleh, misalkan hal itu pun memang dilakukan tidak pada proses-proses yang dilarang dalam syariat, ya, maka diperbolehkan. Tapi tadi, ya, kalau dia sudah meninggal suaminya, nunggu sampai, ya, kalau lagi hamil, maka masih iddahnya menunggu sampai melahirkan. Kalau nggak hamil posisinya, ya, ditinggal sama suami tadi, maka masih iddahnya adalah 4 bulan, 10 hari. Sabar Mas Erik, tunggu 4 bulan. Ya, kalau posisi si perempuannya ternyata ya, dia tidak hamil. Ya. Kemudian yang kedua, masa iddahnya itu kondisinya seperti apa? Ketika wanita diceraikan, itu juga harus tunggu masa iddahnya. Ya. Nah, ada dua kondisi disebut dengan talak roj'i dan yang kedua talak bain.
Ya, talak roji itu adalah talak yang masih bisa rujuk. Ya, misalkan baru talak 1 atau talak 2. Nah, talak bain itu talak 3. Ya. Nah, talak roji terbagi menjadi beberapa. Ya. Pertama, wanita yang masih haid. Ya, masa iddahnya 3 kali haid. Kedua, wanita yang tidak haid. Ya, apakah karena dia menopause atau memang belum pernah haid, maka masa iddahnya 3 bulan. Yang ketiga, wanita hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Ya. Yang terakhir, masa iddah itu ada masa iddah karena cerainya hulu, digugat. Si perempuan menggugat cerai, itu namanya hulu dalam istilah fikih. Nah, masa iddahnya adalah ya itu sekali haid. Nah, ini dalam fikih atau dalam syariat kita diatur sedemikian rupa ya, biar kesucian ya perempuan pun terjaga. Ya. Jadi memang nikah ini bukan main-main teman-teman, sehingga ada aturan-aturan yang luar biasa. Terakhir ya, ada 5 ya hikmah khitbah. Yang pertama adalah perkenalan dengan semua pihak. Tadi saya bilang ini adalah satu proses ya, untuk mengenal. Ya. Sayangnya saya nggak melakukan itu kemarin. Saya nggak ada khitbah, langsung nikah. Udah nggak sabar. Udah nggak sabar. Ya. Jadi saya nggak pakai khitbah lagi. Kalaupun kemarin dianggap khitbah itu hanya 1 bulan untuk memastikan. Jadi nggak lama. Kalau waktu itu proses yang saya lakukan adalah khitbah itu cuma sebulan, nggak nyampe kan? Nggak nyampe sebulan. Karena saya itu datang 2006 selesai studi itu November 25. 25 Desember sudah nikah, berarti nggak sampai, hanya seminggu lah. Seminggu setelah saya nyampe, seminggu saya datang ke rumahnya. Kemudian seminggu yang kedua baru bawa keluarga. Khitbah itulah atau melamar itu kalau cuma disebut sebagai sebuah proses lamaran. Datang kita ke pihak keluarganya untuk meyakinkan bahwa kita serius dengan pihak perempuannya. Ya, nazarnya sudah saya lakukan. Yang kedua bawa keluarga. Ya, tadi mengenal dua belah pihak. Ya, bisa saja saya pernah punya teman itu, ya, sama ceweknya dia oke. Tapi ketika bawa keluarga ke pihak perempuan, ternyata sepihak laki-laki ibunya nggak cocok. Karena melihat adab yang diperlihatkan oleh si perempuannya kepada ibunya. Ketika pulang baru disampaikan sama ibunya, mohon maaf, tadi saya agak kurang serap sama calon kamu. Ternyata adabnya kurang pas kepada saya. Si ibu ngomong begitu. Ya. Karena nanti ketika sudah menikah, proses berjalan, karena kan interaksi antara si menantu dengan mertua ini kan akan banyak sekali, apalagi perempuan sama perempuan. Biasanya kalau baru melahirkan, si ibu mertua ikut bantu, ya kan? Dan seterusnya. Atau kalau belum punya rumah, yang terjadi adalah kita sering datang ke rumah mertua, ya, tinggal di rumah mertua misalkan, dan seterusnya. Kalau dari awal saja sudah tidak ada kecocokan karena ada hal yang mengganjal misalkan, ya, maka akhirnya karena anaknya ini, teman saya ini, ya, beliau begitu ya takzim kepada ibunya, menjaga hati ibunya dan seterusnya. Ini penting teman-teman, menjaga hati ibu itu penting. Karena ibu itu sangat sensitif, saya sampaikan. Ibu itu sangat sensitif. Jaga betul perasaan. Sekelas Imam Abu Hanifah saja, itu luar biasa menjaga perasaan ibunya. Satu ketika, ya, dalam satu hal yang sifatnya fatwa, ya, jadi ibunya ini ada persoalan yang mau ditanyakan kepada ulama. Padahal anaknya itu ulama. Siapa yang nggak kenal beliau di Basrah gitu. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi si ibunya itu ngomong begini. Aku mau nanya ini sama ulama itu. Padahal ulama itu anak murid dia. Apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah? Diantar. Dia nggak ngomong sama sekali. Dia itu anak murid saya. Enggak. Dia antar.
Nah, ketika diantar ketemu sama anak muridnya Abu Hanifah itu, yang si ibu ini mau minta fatwa dari ulama tersebut. Sampailah, dan kemudian ketika diantar ketemu sama Abu Hanifah dan ibunya bertanya langsung, gimana muridnya, kan nggak enak sama ustadznya kan gitu. Oh, nanya sama saya, ini guru saya kan begitu kira-kira. Terus kata Abu Hanifah, jawab, dia menjual perasaan. Itu ulama sampai seperti itu teman-teman. Perkara jenengan misalkan, jadi jangan sampai ke mertua pun sama melakukan hal yang membuat dia sakit hati. Jangan. Perkara cuma sekedar misalkan ibu kita datang ke rumah kita, ya, kita punya kue lebaran buat tamu, siapapun tamu itu orang hebat sekalipun, kita kasih yang terbaik kue lebarannya. Pas sama ibu kita sisa, itu sakit hatinya luar biasa. Dan bisa lama itu, bisa nggak negor-negor jenengan dan seterusnya. Jaga betul itu, apalagi laki-laki itu nggak ada matinya kan, ya, tanggung jawab kasih sayang terhadap ibu, terhadap ayah itu nggak ada matinya. Ya, kalau seorang istri atau seorang perempuan, ya, maka dia, ya, harus hormat, harus patuh, surganya bahkan pada suaminya, iya kan? Makanya untuk nanti kita akan bicara hak dan kewajiban, tapi untuk bicara ini gampangnya seperti ini, bicara tentang dua pasangan laki dan perempuan. Si perempuan butuh satu hal, ya, si laki-laki juga butuh satu hal, dan itu ternyata sangat memberikan makna bagi pernikahan panjenengan nanti. Si perempuan minta satu hal dari jenengan, perhatian. Itu sepele teman-teman, tapi itu hal yang luar biasa. Kita misalkan lihat istri kita pakai pakaian bagus kita hari itu misalkan, atau enggak bagus pun misalkan, kita bilang, cantik amat, rambut kamu wangi banget ya, subhanallah. Itu penting teman-teman, itu hal yang luar biasa bagi seorang perempuan. Ketika dia misalkan, saya pernah bercerita itu, ketika dia kerja atau mengerjakan pekerjaan di rumah dengan luar biasa lelahnya itu, kita jadi suami jangan cuma diam-diam aja itu. Jangan cuek-cuek aja melihat. Minimal kita mengatakan apa yang bisa aku bantu. Itu perempuan senang luar biasa. Tapi bagi seorang perempuan kepada suaminya yang dibutuhkan apa? Satu, nurut, taat. Gitu kan? Oh, udah nurut, apapun diberikan sama suami. Bahkan celana dalam pun, oh maaf, dicuciin gitu. Pak Edi. Celana dalam mau dicuci. Pastilah masa nggak dicuciin. Ya, itu luar biasa ya. Jadi oleh sebab itu fase ini yang kita sebut dengan khitbah. Tadi kita ngasih contoh bagaimana seorang calon suami ya begitu berhati-hati untuk menjaga perasaan seorang ibu juga di dalam memilih ya, karena ini bisa jadi juga proses untuk saling mengenal satu sama lain, bukan cuman pasangannya tapi bahkan dua keluarga. Bersabar saja, makanya saya pernah bilang sama Mas Arik sabar, jangan terburu-buru. Jangan mentang-mentang punya mobil Alphard ya, Al-Fatihah. Kemudian baru pergi haji misalkan, mohon maaf nih, manusia itu sifat ujub itu luar biasa, jangan dikira nggak ada. Sombongan itu melekat dalam diri kita sebagai manusia itu. Hati-hati itu. Ya, baru punya gaji sekian aja udah belagunya luar biasa kita itu. Gaya hidup kita berubah 100% itu. Hati-hati itu. Jangan sampai kita begitu. Ya, tetap ingat target hidup kita ke depan apa. Ya, mau nikah tahun sekian, tanggal sekian. Oh, tapi gaya hidup kita berubah itu nggak bisa. Harus di-manage betul uang kita dan sebagainya. Ya, tadi saya bilang keangkuhan itu muncul sehingga nanti ya, ketika ada orang mau menikah dengan kita datang, langsung saja yakin bahwa itu jodoh kita. Belum tentu, sabar, pelan-pelan. Ya, di antara satu ibadah yang dia itu ringan, di dalam satu kitab disebutkan,
Ya, ibadah itu ringan dilakukan, tapi pahalanya luar biasa. Lahul ujur mudha'afah. Salah satunya adalah apa? Salat istikharah. Kenapa salat istikharah itu punya pahala yang luar biasa? Ini menandakan bahwa seorang hamba itu dalam segala persoalannya itu minta sama Allah. Apalagi dalam persoalan besar. Buat pekerjaan pun istikharah teman-teman. Mas Abdul mana? Istikharah Mas Abdul. Minta sama Allah. Jangan belakangan kalau perlu. Allahnya depanan. Allah dulu. Minta sama Allah. Ini benar nggak saya di sini kerjanya? Kayak kata orang bagus. Enggak. Bukan kata orang. Kata Allah. Jangan kata orang, kata Allah. Makanya Nabi mengajarkan itu. Idza jalabal amru fasal. Kalau punya masalah, salat kamu. Apalagi kita mau menentukan jalan hidup kita yang kita bilang di awal itu, dalam pertemuan yang pertama, ini adalah ibadah paling panjang dalam kehidupan kita. 20 tahun, 30 tahun terus. Jangan sampai nanti bahkan ketika sudah tua, ibaratnya itu, ya, itu problem itu tidak cocokan kita sama pasangan kita itu kayak bola salju gitu. Dia ngumpul-ngumpul. Ketika 20 tahun, 30 tahun baru kemudian ya makin besar akhirnya pecah juga. Pisah juga dengan pasangan kita. Saya pernah menghadapi ada seorang habis ngisi kajian di Indonesia itu ada seorang bapak menyampaikan curhat ke saya. Udah tua. Ya, pada Allah udah meninggal orangnya. Udah tua. Dan istrinya juga sudah tua, udah punya cucu. Masa bilang sama saya, istri saya minta cerai. Jadi kata saya hati-hati. Ini perlu menghadirkan Allah. Perlu menghadirkan Allah. Jadi sabar, tenang, jangan terburu-buru. Masa baru lihat langsung suka langsung nikah gitu. Cepet amat kok. Instan banget kan. Luar biasa. Gitu. Besok-besok cerita bubar. Auzubillah. Yang kedua, hikmahnya menguatkan tekad untuk menikah. Jadi semoga ini menjadi sarana untuk semakin menguatkan kita akan pilihan kita itu. Ya, pelan-pelan oleh sebab itu. Yang ketiga, insya Allah akan menumbuhkan ketentraman. Kalau kita yakin sama pilihan kita, ini yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah tenang. Ya. Saya pas lagi ya, satu ya proses, datang lagi tuh yang lain. Itu juga cobaan tuh buat kita tuh. Nanti kita akan rasakan itu proses itu. Siapapun gitu yang pernah melakukan proses awal-awal pernikahan itu atau saat memilih pasangan itu. Datang dan ternyata kalau dari sisi-sisi yang apa? Sisi yang zahir itu calon yang kedua lebih baik dibanding saya. Dibanding yang mau dipilih itu. Bahkan saya juga cerita sama calon saya itu, istri saya yang sejati. Saya yang nawarin ini. Bapaknya si cewek ini tokoh nasional. Gimana ini? Tapi perkara ini bukan perkara saya memilih bapaknya, tapi saya memilih anaknya, makanya saya istikharah. Artinya permata ataupun berlian ada di tong sampah pun kalau dia berlian itu berlian. Minta saya sama Allah, pelan-pelan Allah bimbing saya. Yang keempat, ya, khitbah ini adalah cara untuk saling menjaga kesucian. Ya, sebelum menjelang sebelum pernikahan. Ini adalah cara untuk itu. Yang terakhir, semoga khitbah ini menjadi kelengkapan untuk persiapan diri kita sebelum masuk dalam proses pernikahan. Ya. Wah, ini kencang itu. Ya. Belum nikah ya? Oh, udah. Saya ngobrol sama calon istri itu Mas Erik waktu itu. Ya, sebelum nikah. Itu ibaratnya planningnya itu sampai kalau mau punya anak berapa. Nanti mau bagaimana. Itu kayak orang serius banget ibaratnya tuh blueprintnya ada gitu. Sampai begitu gitu. Anak mau bagaimana ini. Walaupun nanti prakteknya berbeda misalkan, tapi kita sudah punya itu. Ya, tujuan-tujuan yang akan diharapkan ke depan itu seperti apa. Saya kira obrolan itu ada kalanya perlu, walaupun kadang-kadang sama istri jangan semua obrolan yang serius gitu.
perlu juga obrolan-obrolan yang bercanda, yang nggak serius dan lain sebagainya. Saya kira itu teman-teman sekalian. Ya, ada beberapa menit kalau mau bertanya silahkan. Juga ada beberapa menit insya Allah buat makan malam. Ya, nanti kan waktu isyanya jam 10 kurang 5 ya. Ya nanti ada, saya kira cukup 25 menit untuk makan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, jika ada hal yang saya sampaikan kurang berkenan, mohon maaf sekali lagi. Itu kekurangan saya. Jika benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Monggo untuk para jamaah dipersiapkan. Yang pertama nanti untuk dua penanya bisa sebutkan nama sama daerah, misal dari Ansan atau dari Pyeongtaek. Nah, monggo yang mau bertanya, satu lagi, lanjut dua. Oke, dua dulu, nanti setelah ini kalau masih ada waktu bisa dilanjutkan untuk bertanya. Monggo, biar yang lain bisa mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tony dari Ansan. Saya ingin bertanya, apa yang sebaiknya dipersiapkan sebelum kita memutuskan untuk menikah? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewakili teman-teman yang belum menikah sesuai pengalaman saya dulu ketika mencari pasangan. Jadi bagaimana caranya buat teman-teman itu yang sedang mencari pasangan, cara mengungkapkannya atau cara ngajakin nikahnya. Karena kita sebagai para pemuda yang belum menikah itu belum pengalaman, juga grogi lah cara mengungkapkan atau gimana, Dik saya pengen nikah atau apalah kalimat yang paling bisa diterima dan syukur-syukur langsung diterima. Karena pengalaman saya 3 kali ini dulu sebelum menikah Pak Ustadz, 3 kali saya mengungkapkan saya ingin nikah, tapi jawabannya ditolak 3 kali itu. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Kalimat-kalimat yang tepat ngajakin nikahnya itu gimana caranya? Ini buat teman-teman biar sekali tembak langsung kena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau bertanya. Jamaah yang baru datang misal, monggo. Mas Mukhlis mau nanya? Ada lagi? Cukup nggih? Iya. Mungkin teman-teman yang online juga mau bertanya bisa melalui Facebook. Baik, pertanyaan yang pertama, persiapan apa yang harus dilakukan sebelum nikah? Itu kan di dalam hadis disebutkan memang ya. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ya. Barang siapa yang punya kemampuan ba'ah, ya, kemampuan gitu. Ba'ah bahasa Arab. Atau hadisnya bunyi seperti itu. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Kemampuan apa yang dimaksud di sana? Ya, kemampuan material, ya, material, spiritual kita. Material itu adalah keuangan. Teman-teman di beberapa tempat di negara yang bukan Indonesia mungkin, ya, itu pernikahan susah. Memang sebagian negara yang tidak sesantuy Indonesia, katakan seperti itu ya, itu menganggap bahwa ketika nanti kamu menikah dengan pasangan saya, bagaimana nanti dengan anak saya, bagaimana nanti kondisi anak saya, sehingga mereka memiliki
kewajiban-kewajiban kayak maharnya ini dan lain sebagainya. Saya kira itu salah satunya, selama itu tidak materialistis jatuhnya atau hedonisme berlebihan ya, hubud dunia, selama masih wajar-wajar saja. Saya kira itu bagian dari cara orang tua untuk menjaga anaknya. Agar ada kejelasan nanti kehidupan setelah pernikahan. Kalau kita mau contoh Nabi, jangan contoh banyaknya saja. Tapi proses pernikahannya pun luar biasa. Itu berapa unta yang dijadikan apa? Mahar ketika menikah dengan Khadijah. Dan ternyata mahar itu adalah hak perempuan. Jadi hak perempuan itu mahar. Ya. Yang kedua itu adalah sakan, salah satunya. Tempat tinggal. Dia juga butuh kejelasan. Nanti bagaimana saya hidup setelah ini. Kalau jenengan, nah ini kaitan sama yang kedua nih. Posisi pertanyaan Mas Budi nih. Kok ada orang datang ke seorang laki-laki nggak meyakinkan. Bisa jadi kita nggak meyakinkan secara profil sebagai laki-laki. Ketika kita ngomong mau menikah dengan pasangan kita atau datang ke orang tuanya, kamu punya apa? Misalkan begitu. Maka saya pikir persiapan yang sifatnya material itu jangan diremehkan juga. Jangan ada di sini kesempatan itu disiapkan betul-betul. Masa dari gaji 24 juta, gaji 30 juta nggak bisa nabung buat pernikahan, buat apa gitu. Hidup poya-poya di sini. Ya, makan setiap hari 10.000 won, habislah 30 juta. Ya janganlah. Manage betul keuangan itu. Yang penting sehat badan kita, yang penting halal yang dimakan. Ya, makanya salah satu menjaga keuangan itu tetap baik, nikah. Ada yang ngejaga uang juga gitu. Laki-laki susah itu, nggak bisa ngejaga uang. Begitu saya, nggak bisa itu. Setelah menikah malah jaga baik. Yang pertama itu, material itu bukan nggak penting, itu sangat penting Mas Fani. Siapkan. Ya. Itu untuk bisa memberikan keyakinan juga kepada pihak calon yang akan kita nikahkan itu anaknya, calon mertua. Ya. Seperti itu. Ketika kita datang itu lebih meyakinkan, ada kepercayaan diri pada diri kita. Kita itu bicara satu hal, misalkan contoh, atau kita melakukan satu hal. Jenengan ngomong tentang misalkan kerja di Korea apa? Kerja di Korea adalah bagian apa misalkan? Mas Beki bagian apa misalkan? Ngelas. Mas Beki bicara ngelas pede, karena Mas Beki pengalaman di dunia itu. Kita juga akan pede, percaya diri, datang ke calon kita, ketika kita punya kesiapan-kesiapan itu. Yakinkan bahwa kita tuh siap untuk menikahi anak itu maksudnya. Material itu bukan tidak penting, itu sangat penting saya kira. Ya, makanya nanti ketika berbicara dalam konteks bagaimana kita meninggalkan generasi setelah kita pun Al-Quran bilang, jangan sampai kamu meninggalkan generasi setelah aku itu dalam kondisi apa? Generasi setelah kamu itu dalam kondisi apa? Lemah dalam semua sektor, ekonominya lemah, ininya lemah. Nanti kalau misalkan nggak punya persiapan, ya ketika nanti mau udah punya anak mau bagaimana, nggak punya uang repot. Padahal impiannya itu dia mau punya anak yang pendidikannya terbaik, tapi nggak punya uang. Repot teman-teman, nggak bisa. Gitu. Jadi persiapan material saya kira itu juga penting. Gitu. Mau pergi haji dengan kualitas terbaik, nggak punya uang ya susah. Kemarin fasilitasnya luar biasa, karena uang yang dikeluarkannya luar biasa. Ya, kalau dirupiahkan bisa dapat berapa? 140 juta mungkin ya. Kemarin itu Mas Lukman, Mas Sigit, Mas Erik. Iya, jadi materi itu penting teman-teman. Saya nggak mengatakan bahwa saya jadi materialistis dalam hal ini. Tidak, ini penting. Ya. Para sahabat pun banyak yang kaya raya seperti itu. Ya. Yang kedua tentu adalah kesiapan yang kita sebut dengan kesolehan atau kebaikan dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mengutip satu firman Allah, orang baik akan dapat orang baik. Jadi jenengan kayak misalkan sekarang, nggak usah pusing mikirin nyari calon, nggak usah. Jenengan pantaskan diri saja.
Kalau pantas akan dapat yang lebih pantas dari jenengan. Mohon maaf, gampang menaklukkan perempuan. Gampang Mas Budi. Ya. Saya punya kepercayaan diri menghadapi keluarga pihak istri misalkan saat itu. Walaupun saya posisinya nganggur saya. Saya nggak punya pekerjaan, datang ke keluarga istri. Tapi kenapa saya percaya diri? Kita bisa bicara yang baik, meyakinkan. Saya pernah bilang begini sama istri saya. Hari ini kamu mungkin belum sepantasnya sebagai seorang perempuan. Orang di luar sana misalkan punya ini, punya itu. Tapi yakinlah saya nggak akan pernah menelantarkan kamu. Saya pernah ngomong begitu depan istri saya. Dan dia sampai hari percaya sama saya. Apapun yang saya minta, alhamdulillah nurut. Saya kalau ngomong ABC, terserah ayah saja. Itu buat laki-laki udah itu cukup. Terserah ayah saja. Yang penting saya bilang 3 hal nih teman-teman ya. Ini penting nih dalam kehidupan. Ya, penting 3 hal. Iman itu harusnya melahirkan sifat apa? Sifat amanah. Itu yang pertama. Bertanggung jawab. Kalau bersalah, katakan salah. Minta maaf, katakan minta maaf. Itu namanya tanggung jawab. Kalau kita bekerja, tanggung jawab. Bukan cuma nyari uang. Kalau hidup cuma nyari uang, nggak akan dapat keberkahan. Tapi itu adalah tanggung jawab. Yang kedua, kejujuran. Sifat al-amin. Iman pertama amanah, yang kedua al-amin. Kejujuran. Kita harus jujur dimanapun. Ya, nggak boleh kita korupsi dalam hal waktu dan lain sebagainya. Uang pun ada seseorang yang dia nggak pernah bermimpi untuk kerja dengan seorang direktur sebuah direktur, kalau tidak salah pernah dapat cerita ini. Jadi dia pernah bapaknya itu berharap anaknya masuk ITB karena berharap jadi engineer. Ya. Dia pikir besar gajinya dan lain sebagainya. Ternyata berapa kali tes nggak lulus. Akhirnya dia pilih bekerja terlebih dahulu. Qadarullah dia jadi supir. Ya, jadi supir dia akhirnya di sebuah perusahaan yang bosnya itu, dia itu ada hubungannya sama cita-cita dia. Direktur perminyakan lah gitu. Bukan minyak bukan itu. Ya. Akhirnya karena ini orang jujur, bahkan uang geletak di mobil saja dia nggak pernah ambil. Barang-barang berharga si bosnya ini nggak pernah dia ambil. Dijaga betul kejujuran itu. Akhirnya dia satu hari jadi pimpinan di perusahaan itu. Padahal nggak sekolah tinggi. Itulah kejujuran teman-teman. Ya. Jadi yang pertama adalah amanah, yang kedua al-amin. Yang ketiga ini penting juga, aman. Seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah itu harus memberikan rasa aman kepada siapapun. Jangan pernah zalim sama orang. Kalau 3 hal ini jangan pegang dalam kehidupan, siapapun percaya sama jenengan. Perempuan mudah ditaklukkan. Jangankan perempuannya, mertuanya pun bisa kita taklukkan. Karena kita punya kepercayaan diri untuk itu. Jadi kesolehan ini penting. Materi juga penting. Ya, kedekatan sama Tuhan juga penting. Jadi jangan pernah tidak melibatkan Tuhan dalam hal ini. Ya, semoga jenengan kaya raya, kemudian istrinya salihah, sedekahnya luar biasa, mau ibadah mudah, punya anak kemudian pintar, cerdas, ya, juga menjadi penerus perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saya kira itu cukup karena waktu membatasi kita semuanya. Ya. Jadi kalau dengan Mas Budi samalah kepantasan diri kita itu atau kualitas diri kita itu membuat kita semakin punya, dalam bahasa lainnya bergening gitu. Punya daya tawar kepada siapa. Ya, insyaallah. Jadi kalau datang dengan tidak siapan, tidak percaya diri, pasti orang pun nggak akan yakin dengan kita. Tapi kalau kita punya kualitas, insyaallah, ya, apalagi punya isi di dalam tas, gitu ya. Ada isinya dalam tas kita, insyaallah. Perempuan dengan mudah kita taklukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.